asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita di malam ini bisa bertemu kembali di Masjid Babus Salam. Semoga kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa melaksanakan segala perintahnya sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang besar bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Allah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang paling beruntung. Baik dan beruntungnya di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai keberuntungan dan nilai yang luhur itu, maka Allah siapkan satu rumus yang singkat, padat, jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi nilai kemuliaan dari Allah sebagai bukti bahwa kita akan bahagia dan beruntung dunia akhirat adalah takwa. Nilai kemuliaan orang itu tidak dilihat dari hartanya, dari jabatannya, atau dari gelarnya, atau mungkin dari ilmunya. Tidak dilihat dari itu. Tapi ciri utama kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu adalah ketakwaannya. Sudah jelaslah bagi kita bahwa yang harus kita kejar, yang harus kita jadikan prioritas dalam kehidupan bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan gelar, tapi takwa. Kalau kita sudah punya keyakinan dan punya tujuan utama, biasanya itu dijadikan satu tujuan hidup, dan segala sesuatunya akan dijadikan arahan atau capaian. Contoh, ketika Bapak Ibu ingin membuat rumah, pokoknya nama target ya tahun ayeuna kudu boga imah, kudu beres. Biasanya segala sesuatu hal yang bersifat keuntungan apapun itu, tenaga kita pakai untuk mendapatkan untung, mendapatkan uang untuk rumah. Ada yang ngasih untuk rumah. Apapun itu, kadang-kadang yang sudah kita pakai, misalnya perhiasan, ya, ibu-ibu tuh mas kawin, anu dicem-cem, ditambut ke orang tua, mesti dipasihkan, majarkan teh ini tanda kasih sayang dari suami. Tapi giliran kita punya tujuan, misalnya ingin rumah, itu dikeluarkan saja. Kadang tenaga diporsir tuh untuk mendapatkan tambahan uang. Yang biasanya kerja 8 jam tambah jadi 12 jam. Untuk apa? Supaya kita tercapai itu. Boleh, silahkan, gak apa-apa. Kalau memang tujuan kita itu rumah, boleh. Kita ingin apa? Ingin, misalnya Bapak Ibu ingin umroh. Sadayana ditabungkan kadinya. Biasanya begitu. Dan itu diperbolehkan. Namun, kita harus ingat bahwa tujuan hidup kita yang paling utama adalah kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kenapa ingin dimuliakan? Karena hanya dengan itulah kita bisa menjadi bahagia. Lalu bagaimana mencapai kemuliaan itu? Tadi disampaikan, harus dijadikan prioritas oleh kita adalah ketakwaan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah serta anak-anak yang kami cintai. Dalam surah Ali Imran
Ayat 102 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan muslim. Ibu bapak, saat menerima ayat ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul, dan Rasul disampaikan kepada sahabat, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Sahabat, kalau kita lihat di sejarah, mereka karena ingin membuktikan ketakwaannya kepada Allah dengan sempurna, sampai-sampai sholat mereka, sholatnya itu bu, itu sampai keningnya itu nanahan, bernanah. Barolek sek, saking lamanya sujud gitu. Bapak giosoknya boleh sek teman tidak gur. Hedan bola gitu kan. Sampai kakinya itu bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri dalam sholat. Rasul pun begitu sama. Besoknya Rasulullah berkumpul di masjid. Kata Rasul, siapa yang ingin dibangunkan surga, dibangunkan istana di surga kelak di akhirat? Semuanya berdatangan. Saya ingin ya Rasulullah, saya ingin. Semuanya ngacungkan tangan. Bagaimana caranya ya Rasul? Siapapun yang punya harta silahkan titipkan untuk perjuangan Islam. Datang berbondong-bondong. Sampai ada seorang sepuh ya, nenek-nenek, itu bawa satu gandum. Kalau kita masalah liter lah dibawa, ya Rasulullah saya punya gandum, serahkan. Ada yang punya perhiasan disimpan. Kenapa? Karena ayat ini menekankan supaya takwa kepada Allahnya sempurna. Bahkan ada yang hampir habis hartanya. Kemudian ada yang datang besoknya lagi, ya Rasulullah, saya ingin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah. Saya bisa puasa tanpa berbuka sehari pun. Saya bisa berpuasa tiap hari berpuasa. Ada juga yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mampu untuk menamatkan Al-Quran sehari itu tamat. Begitu luar biasanya sahabat ketika mendapatkan ayat ini. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, dan Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Melihat perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh sahabat waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan lakum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Dalam Ibnu Katsir disebutkan surah At-Taghabun ayat 16 ini menasah. Kalau kita mah sekarang revisi. Merevisi hukum dari Allah dalam surah Ali Imran yang tadi saya bacakan. Kalau di Ali Imran ayat 2 tadi disebutkan, bertakwalah sesempurna mungkin, haqqa tuqatih, dengan sebetul-betulnya takwa. Kalau di ayat At-Taghabun ini, fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sekemampuan kalian. Masya Allah. Begitu bijaksananya Allah. Kalau saja tidak ada ayat ini merevisi hukum di ayat yang tadi surah Ali Imran, kita kerepotan. Repot. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan kalian, mastata'tum. Hanya saja kita memahami ayat
Mastata'tum sekemampuan kalian itu dijadikan alasan untuk kemalasan. Sebetulnya kita mampu bersedekah lebih dari 5.000, lebih dari 10.000. Tapi karena ayat ini dipahami dengan salah paham, sekemampuan artinya pokoknya mah saridona gitu. Kan bae leutik oge asarido we, tah kenceleng geuningan. Sing urang tingali. Tadi nama ngelebetan, jadi ngelebetan tuh. Subhanallah. Menipas pisan eta kenceleng datangna di absen. Ngantong dikapayunkeun punten. Allah. Ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padahal kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, mastata'tum ma di sana bersifat masdariyah. Apa maknanya? Ini artinya mastata'tum adalah mengerahkan segenap kemampuan. Mengerahkan segenap kemampuan. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerahkan segenap kemampuanmu. Jadi dikerahkan, disiapkan kemampuan. Hanya saja jangan sampai mencelakakan. Gitu. Ini kita contohkan Pak ya. Ada contoh begini. Bapak, Ibu, ada pengumuman nih dari Kepala Desa Cangkuang misalnya. Ada lomba balap lari di lapang Cangkuang. Yang bisa lari mengitari lapang itu 10 putaran akan dikasih uang 1 juta rupiah. Kalau bisa mengelilingi lapang Cangkuang itu 10 kali putaran akan diberikan uang 1 juta rupiah. Kira-kira ngariringan daftar mah? Nah Bu, capek? Berarti solehah dong. Solehah. 10 putaran kuno tukang lari moal saja munnya. Aya teh nu didamel di urangnya sajam di pabrik di buruhan 1 juta aya teh? Teu aya. Ciga nama mending keneh cuti ka pabrik sapoe harita mengilu lomba lari. Ibu biasanya lari misalnya bapak ini di sana paling kuat 7 putaran atau 8 putaran. Paling kuat tuh teh geus ngalungsar lah 8 putaran. Tapi karena ada email-email akan diberi 1 juta kalau 10 putaran, kira-kira peserta akan memaksakan diri enggak? Maksa diri. Dikerahkan kemampuan teh. Dan energinya beda. Persiapannya juga disiapkan. Mah, cing pangdamalkeun ieu jamu-jamu pakai nog meri lah, pakai madu. Pres, malamnya tidur dulu, pagi-paginya didoping gitu ya. Tong make kratindeng nggak boleh menurut panitia. Komo air minuman keras mah nggak boleh walaupun sebentar lagi dihalalkan lagi. Nggak boleh. Didoping, wah seger. Berangkatlah. Kemudian kita peserta selanjutnya muter sudah 8 capek dah keukeus sakitu kamampuanana. Ngan 2 putaran lagi, kira-kira kita akan melanjutkan? Memaksakan, Pak. Walaupun sambil berlari seperti sa'i misalnya. Dan akhirnya sampailah 10. Sampai 10 ngajoprak, guprak. Ini contoh saja. Da moal ayatnya lomba nu kitu. Pak, kalau kita melakukan itu, kemampuan kita di sini adalah sampai kita betul-betul merasa sudah tidak mampu lagi. Fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sampai kalian betul-betul maksimal. Gitu. Ibu, Bapak, Ibu sok ngadoakeun suami henteu, Bu? Doakeun saya nu teu sae. Sae teu ngambok biasa we da naros aja. Naros nage da sae. Ibu mendoakan Bapak itu sehari semalam berapa kali?
Narosnya ya menaros biasa. Piraku tidak terhitung. So, api-api soleha. Berapa kali Bu? Kira-kira lah. Berarti 5 kali ya. Berarti kahitung kan ya. Tapi kadang-kadang kita poho deh tengah doakeun gitu ya. Tadi hari tadi mendoakan suami enggak? Langsung didoakan, ya Allah, suami saya semoga sehat selamat, berkahi Allah Subhanahu wa taala, gitu tah. Masuk Bu? Berapa kali sehari semalam? Ya. Saya ingatnya. Ya boleh enggak apa-apa jujur Bu, seingatnya boleh. Lamun teu inget mah henteu. Ya, betul. Enggak apa-apa. Betul. Alhamdulillah. Istri solehah. Aya carogena aya? Alhamdulillah. Pak, istri solehah. Jadi ka bapak teh ngadoakeun teh lamun inget gitu. Lamun teu emut nanti. Iya, alhamdulillah. Daya emut, aya nu emut ka caroge tapi teu ngadoakeun nya. Nah, pami ibu mah setiap ingat pasti mendoakan. Subhanallah. Mudah-mudahan we cing emut terus. Kalau mendoakan anak gimana? Sama. Mendoakan orang tua sama. Setiap saat. Berarti setiap ngarenghap saat itu. Setiap ngarenghap mendoakeun. Hanya saya husnuzon kepada ibu dan bapak semuanya. Rata-rata mendoakan itu setiap selesai sholat. Rata-rata begitu ya. Walaupun tidak harus tidak hanya harus setiap sholat. Kalau saja dihitung rata-rata kita mendoakan suami, ibu ya, bapak mendoakan istri, mendoakan orang tua, mendoakan anak, hanya mengandalkan setelah sholat berarti 5 waktu ya. Sehari semalam. 5 kali. Bisa enggak kita mendoakan beliau semua itu, anak-anak kita itu lebih dari itu? Bisa. 10 kali bisa? Bisa. 20 kali? Bisa. 50 kali? Bisa. 100 kali pun bisa sebetulnya. Kenapa? Tergantung kita. Kita menganggap itu penting atau tidak. Dan kalau dianggap penting mah Bu, sesuatu pasti akan kita lakukan. Mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, dekatkanlah dengan cara apapun kalian kepada Allah, lakukanlah ibadah apapun kepada Allah sebanyak-banyaknya, artinya semaksimal mungkin. Ibu bapak, kalau kita bisa berdoa kepada Allah lebih banyak daripada yang biasa, kenapa kita tinggalkan? Ayeuna we tiasa ngadoa teu ayeuna. Tiasa, tapi kan henteu. Nyapan ayeuna mah keur talabul ilmi bari ngalamun oge. Meni telat ustad teh rarese kos di Jerman we imahna teh. Pan kitu. Ngaji encan ku kulutus mentos. Ieu mah suuzon yang jangan diikuti. Suuzon. Sebetulnya lagi duduk kita bisa berdoa. Ibu bapak, bolehkan kita tes ya? Ini. Ibu dan bapak, kita punya anak. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar kita menyuruh anak untuk sholat. Benar ya Bu? Berapa tahun anak kita disuruh sholat? 7 tahun. Kapan kita disuruh oleh Rasulullah supaya kita merintahkan anak sholat? Setiap waktu sholat. Leres teh? Setiap waktu sholat, piwarang murang kali sholat. Anu usiana tos 7 tahun. Kumanu teu acan 7 tahun teu sawios piwarang. Pertanyaan kedua, berapa kali kita menyuruh anak sholat pada saat waktu sholat? Sering? Neng sholat, cicing kene, sholat, mimiti molotot saeutik. Cicing kene, sholat, nah, mimiti centang itu Bu. Cicing we budak teh nyaho HP. Mimiti kana sapu, salat moal.
Padahal usianya 7 tahun. Boleh enggak anak 7 tahun dipukul kakinya kalau tidak sholat? Boleh? 7 tahun. Saur ibu teman nunggu. Ibu gede ambek. Boleh dipukul itu kalau usia anak sudah 10 tahun. Mangkaning minang nenggal budak teh. Abdi bade naros, ibu nenggal murang kalih ku sabab ngalaksanakeun parentah Rasul, parentah Allah atau ku sabab kehe? Jujur we ya mah. Kehe. Yang tidak boleh teh karena kehe. Da mau jadi ibadah. Sok jujur we. Karena parentah Allah atau karena kehe? Tuh, karena kehe. Kalau kita mau menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, da teu kudu keheul atuh. Leres teh? Kenapa tidak harus emosi ya, tidak harus keheul gitu? Karena ada batasannya, 7 tahun dipiwarang bari dididik. Boleh dipukul itu saat anak usia 10 tahun. Ya mah 5 tahun alim sholat digusur budak teh ciga domba. Enggak boleh. Da pasti nu kitu teh karena nafsu eta teh. Betul nggak? Karena nafsu. Dari 7 tahun sampai 10 tahun berapa kali? Berapa tahun? 7 ke 10? 3 tahun. Sehari nyuruh sholat anak itu 5 kali setiap waktu sholat. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sehari 5 kali, berarti kalau 1 tahun 360 hari, berarti 5 kali 360. Sabaraha butah sok tukang hitung artos. 1.800. Satahun teh kita punya tugas menyuruh anak sholat selama 1 tahun sebanyak 1.800 kali. Sehari 5 kali, kali setahun. Berarti 1.800 kali. Dikali 3. Kan dari 7 ke 10 itu 3 tahun. Betul ya? Coba 1.800 kali 3 berapa? 5.400. Leres teh. Coba pilih lepat punten banyak. Sok bu, ku ahli matematik, ku ahli psikologi, ku psikiater, ketika otak seseorang itu diberikan kata-kata yang sama kata-katanya, sholat, 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 sebanyak 5.400 kali, itu akan menjadi anchor di sini. Akan tertancap di alam bawah sadar dan di otak anak tidak bisa lepas lagi dengan sholat. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan 7 tahun perintahkan sholat dan didik anak supaya bisa sholat. Ketika 10 tahun masih belum mau sholat, ambil pemukul, cambuk, cepret sampai anak. Karena sudah tidak mungkin lagi selama 3 tahun disuruh sholat setiap waktu sholat sebanyak 5.400 kali, anak akan lalai sholat, nggak mungkin itu. Dan teori ini Rasulullah yang menyampaikan. Pertanyaannya, geningan aya nu budak kelas genep salat dikuprak-kuprak keneh aya nu tara salat, SMP tara salat. Ibu, kira-kira yang salah anaknya atau orang tuanya? Orang tua. Mungkin ada 1 waktu salat orang tua tidak memerintahkan anak salat. Makanya peranan ibu dengan ayah di sini harus sinergi. Ayah jarang di rumah, ibu yang harus di rumah. Mama, amanat bapak ya. Setiap waktu sholat, kade, si ade, jeung si kakak, piwarang sholat. Ulah ayah waktu anu kosong dina perintah sholat. Da bapak teu aya di bumi.
Anu repot teh bapana didamel imamahan teu aya, budak teu anu tah salat. Leres teu? Inilah kesalahan kita. Lamun kitu titipkeun ka salah tetangga kajen teuing muruhan 1 juta sapoe. Keren atuh. Nyapan urang teh ngudag-ngudag harta teh supaya budak mulia, nya leres teu? Kita cari harta supaya anak menjadi mulia. Ari neangan harta budak salat teu dititah rek naon atuh? Beunghar henteu budak bangur, nauzubillahi min zalik. Aya teu tetangga anu kersa miwarang salat piragi diburuan 1 juta sapoe aya anu kersaeun moal. Abdi pangheulana ngacung teh, kemarin rek buburuh we lah. Buburuh miwarang salat. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasul itu polanya luar biasa. Anak 7 tahun belum mau salat jangan dipukul. Belum ada perintah memukul, enggak ada. Da yakin anu ngagebug teh eta mah nafsu. Asli eta mah nafsu. Kenapa nafsu? Da Rasul memerintahkan jangan memukul. Dan setelah beberapa kali disuruh sampai mencapai 5.400 kali, insyaallah tos moal kedah dipiwarang murang kali teh. Kemudian kesalahan kita, Bu, Pak, kalau nyuruh anak itu cukup nyuruh. Ibu, contoh Pak ya, logika anak. Upami urang miwarang, mang punten panglereskeun kenteng atau punten pangadamelkeun bumi, miwarang tah menyuruh. Kira-kira kita menyuruh si emang tukang itu yang sudah bisa atau belum bisa? Yang sudah bisa. Yang namanya nyuruh itu yang sudah bisa. Muru auladakum bis shalah, perintahkan anakmu untuk sholat jika anak kita sudah bisa sholat. Leres teh? Aya miwara mah kanu tiasa. Nyai murang kali 7 tahun can tiasa kan? Kalau belum bisa, suruhan di sana disebut dengan tarbiyah. Bukan hanya nyuruh, tapi dilatih, diajari dulu. Inilah kelemahan orang tua itu. Neng, geura salat, mohon mama. Teueuh budak teles 5 menit. Katingali we baseuh ieuna. Atos bager, atos cukup sakit. Yakin teu putra salat? Belum tentu. Buat teh nyo HP di kamar teh. Api-api we digejeburkeun kana ieu teh. Asal baseuh we ciga cucurut kabulusan. Kita tidak tahu bagaimana anak takbir, gimana anak sujud, ruku, sampai salam, enggak tahu. Apalagi bacaannya. Dan bacaannya kan dalam hati, enggak kedengaran. Banyak orang tua yang hanya menyuruh tanpa mendidik. Sekali lagi, yang namanya menyuruh itu harus yang sudah bisa. Putra orang can bisa, berarti tarbiyah. Menyuruhnya dengan dibimbing. Sok pali dia ceket Bapak, pamurang kali kan? Cenah lihat, cenah ningal kita sujud gimana, kita ruku gimana. Nanti dibimbing bacaannya. Ayo kita baca sama-sama setelah sholat, tong menuju sholat. Selesai sholat, yuk kita latihan bacaan sholat. Hari ini atau malam ini kita takbir saja. Allahu Akbar. Sampai betul anak itu mengucapkan takbir itu. Jangan Allahu Akbar. Yang lekoh, bari salah. Didik takbir itu supaya benar bacaannya. Setelah takbir gimana? Nyimpan tangannya di mana? Terus Al-Fatihahna tajampe salatna yang benar. Yuk hari ini kita latihan baca bismillah sugan sabulaneun bismillah atuh. Keuna dalila keneh atuh. 3 tahuneun nya prosesna oge. 7 tahun sampai 10 tahun. 3 tahun teh sabaraha dinten? 330 kali 3 sabaraha? Meni sesahnya ngitung nu kieu beda jeung ngitung artos. 1000 100 1000 langkung we gitunya bilih lepat kewe etang deui ku ibu. Da cek abdi mah cekap eta ngadidik murang kali bacaan salat jeung gerakan salat dina waktu 1000 dinten langkung. Sadinten we sagerakan, sadinten sagerakan.
atuh can beres wae sugan sabulaneun tah gerakan ruku atau takbiratul ihram. Da ditinggal-tinggal teh barudak lamun salat takbiratul ihramna teh pan rupa-rupa teh. Allah akbar siga si unyil. Nah kitu jang takbiratul ihram da bapak ge kitu oh paingan guruna. Tatihna we kadang-kadang berdirinya saja itu enggak stabil. Gimana posisi kakinya, nyimpan tangannya. Kenapa sampai seperti itu? Karena pendidikan kepada anak tidak maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Sebetulnya kita bisa mampu mendidik anak. Kenapa tidak dididik anak kita? Kita terlalu sibuk mencari dunia. Boleh, silahkan. Tapi untuk apa dunia itu? Untuk apa uang itu? Ya untuk anak. Buktinya budak tadi dilatih sholat. Ada entos dititipkan ke guru ngaji kaditu. Ya enggak apa-apa. Bagus dititipkan ke guru ngaji. Tapi tetap evaluasi ada di orang tua. Karena yang tahu anak kita sholat dan tidak sholat orang tua. Ya kalau di pesantren kan alhamdulillah kita lepaslah. Tiap malam, tiap hari di pesantren. Tapi kalau di rumah anak ngaji hanya 1 jam, di rumah kita tidak ada, HP-na nulila, nah itu repot. Ayo kita bisa melatih anak. Diatur ya, para ulama sepakat tuh. Kata Rasulullah, jangan sampai memukul itu melukai keluar darah. Makanya mukulnya harus dengan benda yang tumpul. Berarti menang ku halunya, potong atuh. Dah tumpul pan. Tumpul dan tidak melukai. Ya, kalau memang terpaksa. Kemudian cara memukulnya juga ada etika setelah 10 tahun. Kemudian caranya gimana? Tidak boleh di hadapan teman-temannya. Harus tersembunyi. Jangan dengan emosi. Pukulannya diangkat setinggi-tingginya, dipukulkan sepelan-pelannya. Islam eta ngadidik urang salaku orang tua luar biasa. Itu memukul anak. Ibu bapak, saya yakin kita belum bisa, termasuk saya sendiri, belum bisa mendidik anak sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita ilmunya belum tahu. Pola didik Rasulullah SAW kepada cucunya. Pola didik Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Para sahabat juga begitu. Oleh karena itu, di ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Dengarkanlah, taatlah dan berinfaklah. Khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Dengarkan, apa yang maksud dengan dengarkan? Dengarkan adalah kita dengarkan hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita dengarkan hukum-hukum Rasul yang ada dalam Al-Hadis. Artinya, kita harus betul banyak-banyak belajar tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Abdi bade naros. Ibu sok ngariung henteu ngawas Quran di bumi, bapak, ibu, putra. Unggal wengi. Henteu, sabulan sekali ge duka sapoho ieu teh. Ibu upami marios PR murangkali komo aya nuju daring kieu nya liurnya. Sok diparios oge henteu ngawas murangkali. Ya putra ibu teh tos Iqra sabaraha, mun Quran tos juz sabaraha, kumaha macana. Sok diparios henteu, Pak? Alhamdulillah. Dan itu harus. Kenapa? Karena ini kewajiban. Gimana kaitannya dengan fattaqullaha mastata'tum? Kita akan merasakan bahwa sebetulnya kita bisa melakukan yang terbaik untuk anak kita. Hanya kita kadang-kadang, ibu bapak, tidak merasa itu penting. Gitulah. Upami gagugahkeun murang kali pan, sekali, 2 kali, 3 kali, anger we hararese. Meuni hese jemel we budak teh. Sebetulnya bisa tanpa dijemel membangunkan anak. Ya, bisa. Dan jangan heran. Kalau kita nyuruh anak, nyuruh istri atau nyuruh suami,
agak susah, itu enggak heran. Kenapa? Memang perlu pengulangan. Kan di Al-Quran juga Allah mengulang-ulang ya. Beberapa ayat diulang-ulang terus. Apalagi dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa puluh kali. Kenapa? Karena memang kita suka lupa. Yang namanya manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu diulang. Kita nyuruh kepada anak jangan bosan. Diulang. Tanpa harus nafsu, nggak usah nafsu. Nggak usah emosi. Yang menjadi capek itu karena kita emosi. Nyuruh anak itu emosi. Kalau ini Bu, Pak, punten ya. Ada kekhilafan, ada kesalahan, ada kejahatan. Beda nih ya. Kalau khilaf itu lupa ya. Tidak disengaja lah gitu. Itu kira-kira perlu dihukum tidak? Nggak usah. Tapi kadang-kadang tanpa sadar atau mungkin sadar kita suka menghukum orang lain yang khilaf. Anak khilaf dihukum ke orang. Contohnya gini, anak selesai makan, selesai minum, nyimpen gelasnya karena rusuh disimpen dina meja, bari dina tungtung meja. Kemudian anak lari dengan temannya, balik lagi ke sini, jeger meja ke tengah, guprak, pecah itu gelas. Kira-kira apa yang kita lakukan? Marah biasanya. Kira-kira itu khilaf, salah, atau jahat? Kekhilafan. Anak nggak mungkin disengaja nubruk meja. Itu maka tubruk, sanes ditubruk. Tapi tidak sedikit orang tua yang langsung membelalakan matanya. Cuk mamah oge. Nonton gelas teh cing bener. Dicarekan budak tepikeun ka. Merungkut gitu. Berapa harga gelas? Sehingga kita harus mengorbankan harga diri anak. Paling ge gelas 2.000 perak lah. Paling mahal 5.000. Tapi anak setelah jatuh mentalnya, berapa juta yang harus kita keluarkan untuk mengembalikan kepercayaan diri anak. Kecuali kalau anak itu ngambil gelas dibebutkan, nah itu jahat. Terus tuh, harus ada hukuman. Walaupun hukumannya bukan seperti hukuman kepada perampok. Tidak sedikit orang tua yang memukul anaknya seperti memukul penjahat. Cubrut gitu. Dan itu bukan pendidikan, itu emosi. Kita sebetulnya bisa, Bu, Pak. Kita bisa melakukan yang terbaik. Tapi kenapa kita menyerah gitu? Mastata'tum, itu kita bisa melakukan yang terbaik. Kita bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Ini dalam hal pendidikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hal lain, ketika kita mendengar firman Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam, sebagian malam kita bangun, bertahajudlah kalian. Itu adalah ibadah nafilah. Semoga Allah mengangkat kalian kepada derajat yang mulia. Ibu bapak, ini janji Allah, mustahil salah. Mustahil salah. Allah berjanji mustahil salah. Allah menjanjikan, bangunlah malam, bertahajudlah kalian. Allah tidak menyuruh berapa rakaat, kan enggak. Allah hanya mengatakan, bangun di waktu sebagian malam, tahajudlah. Semoga Allah mengangkat kalian ke derajat yang terpuji. Nges apal itu cek Allah teh bakal mulia orang yang bangun malam tahajud dengan ikhlas kepada Allah. Bukan karena ingin terpuji oleh manusia. Tapi tidak sedikit di antara kita. Mungkin yang bicaranya ini susah sekali bangun malam. Tapi kadang-kadang kalau kita begadang kuat gitu ya. Bangun malam kata Allah, berapa rakaat? Terserah mas tata'tum. Kuat 2. Kalau masih kuat 4 silahkan. Kalau kuat 6. Silahkan sekemampuan kalian. Aduh, malam itu terus capek, bisa kuat. Baik, setelah sholat sunat ba'da isya, sholatlah malam. Tarawih juga kan sholat malam.
Jarang tarawih yang tengah malam ya di kita mah. Tarawih kan boleh dilaksanakan setelah salat sunat ba'da isya. Kenapa tidak? Aduh, takut kesiangan nanti nih, capek gitu ya. Salatlah 2 rakaat sebelum kita tidur. Atau witir 3 rakaat sebagai penutup salat-salat kita. Bisa sebetulnya. Tapi kita jarang melakukan itu. Salat 2 rakaat kira-kira berapa menit, Pak? Paling 5 menit lah. Apalagi di sini kan sudah lihai ya salatnya. Sambil lepas tangan. Kata Rasulullah, kalian diberi oleh Allah itu 360 sendi. Di tubuh itu ya, 360 sendi. Keluarkanlah pajaknya. Keluarkanlah zakat sendimu itu dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Pajak sendi 2 rakaat, Bu. Teu aya biaya nanaon. Cukup 2 rakaat. Tapi mun asa berat salat duha bira 2 rakaat gitu. Padahal sendi kita pakai setiap saat. Kalau Allah ambil saja sendi, diambil saja rasa nyamannya tong sadayana 350, 360. Canak we tah sendi hiji we tah. Tek ke Bu, jari kelingking, micingir, dipasihan nyeri we, asa kaganggu teu. Celetot hiji ieu tah. Gusti Allah. Allah ambil kenikmatannya satu saja. Pada Allah hanya meminta 2 rakaat salat duha, maka sendi-sendimu sudah tertunaikan pajaknya. Bisa. Tapi kadang-kadang kita sibuk teh, ieu teh, itu ieu teh. Tungtungna pagawean teu beres, salat duha henteu. Gitu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Kita mampu sebetulnya melakukan itu, tapi kenapa kita sering meninggalkan? Ngaji Quran. Ibu bapak kita berapa juz sehari? Asana mah saparapat juz gitunya. Wih, meni mikirna ge lila saparapat juz. Biasa dari nun teu gaduh target masuk lieur ngabayangkeun teh. Beda nu gaduh target. Saya 1 juz sehari. Wah, langsung mantep kan? Saya 2 juz sehari, mantep. Ari nu teu puguh aruhan mah kayak asa sabaraha. Asa encan maca di komo ripuh teh mah di. Mikirna lila, hasilna eueuh. Terus tong mikir nu kitu mah. Ibu, sebetulnya kita bisa lebih dari 1 halaman. Kita bisa lebih dari 1 lembar. Betul, Bu? Kita bisa sehari 1 juz. Anak-anak di pondok berapa sehari teh? 2 juz sehari biasa. Sudah biasa. Asal kita punya keinginan gitu. Da nyawa HP ge sajam teu karaosnya. Terang-terang geus asar deui kan gitu. Padahal nyawa teh jam 2 tadi teh gitu. Tapi nyawa Quran mah 10 menit jam geus asa panas gitu awak teh teh. Duka aya naonan dina awak teh panas gitu teh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Kita mampu berdoa menyisihkan waktu 2 menit. Tapi kita sering tergesa-gesa. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang mampu mengendalikan dirinya dari sifat pelit, kikir, bakhil, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kikir dari apa? Kikir dari waktu, kikir tenaga, kikir harta, kikir ilmu. Pelit harta, pelit ilmu, pelit waktu, pelit tenaga. Ini pedit waktu keur ngadoa teh. Pedit pisan tenaga keur salat. Pedit harta keur sedekah. Pedit pikiran untuk membantu orang yang ingin membutuhkan saran. Ketika kita bisa membatasi atau membebaskan diri kita, mengendalikan diri supaya tidak pelit, maka kita akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan,
dari ayat tadi bahwa Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Allah Maha tahu kemampuan kita. Jangan sampai kita mampu, kita pura-pura tidak mampu. Kita bisa, kita pura-pura tidak bisa. Ibu dan Bapak, ingatlah Allah Maha tahu kepuraan-puraan kita. Ayo, bismillah, kita lakukan kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita dengan tetap melaksanakan perintah Allah sekemampuan kita. Kerahkan segenap kemampuan kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga setelah kita beres pertemuan ini, sedikit banyaknya kita punya kesadaran bahwa kehidupan yang paling hebat itu adalah kehidupan yang bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan kebaikan di hadapannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.